wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kita diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran, walaupun itu sifatnya hanya terbatas. Jadi untuk kondisi saat ini itu memang kondisi ya benar pandemi. Jadi untuk kondisi pandemi itu kegiatan tatap muka kita untuk kita belajar di sekolah itu sifatnya terbatas. Jadi kalau ini kan tidak semua masuk dalam satu pertemuan ini kan? Ya. Nah, jadi memang itu merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam dalam mencegah penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Sebelum masuk ke pelajaran, ketua kelasnya Bilal Alfian, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih Alfian. Terus untuk selanjutnya, apakah ada yang tidak masuk? Betul. Baik, nah, berarti hari ini kita hadir semua ya. Terus untuk selanjutnya, bagaimana kita siap untuk belajar hari ini? Ya. Untuk belajar, jadi pada hakikatnya manusia itu hidupnya adalah untuk belajar. Salah satunya adalah belajar yang ada di sekolah. Jadi belajar itu pada dasarnya tidak hanya di sekolah, tapi di mana saja. Adakah yang masih ingat terkait dengan materi sebelumnya? Ada yang tahu? Ya? Materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, jadi materi sebelum kita masuk hari ini itu adalah materi akibat interaksi antar ruang atau perubahan akibat interaksi antar ruang. Contohnya apa? Contohnya? Contohnya apa? Berkembangnya pembangunan jalan. Jadi kalau kalian lihat di lingkungan sekitar, contohnya sekarang hampir semua di lingkungan kalian itu jalannya itu di beton, bener kan? Ya, jadi itu merupakan salah satu bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi untuk memudahkan orang untuk mobilitas itu pemerintah itu memfasilitasi pembangunan di bidang fisik, terutama itu adalah jalan. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kalian itu diharapkan untuk mengerti. Jadi kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian nanti mengidentifikasi jenis-jenis interaksi sosial. Kemudian mengidentifikasi syarat. Kemudian yang terakhir menganalisis faktor-faktor interaksi sosial. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari ini kalian itu diharapkan itu mampu untuk menguasai kelima tujuan ini. Jadi nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan itu bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis interaksi sosial, kemudian syarat-syarat interaksi sosial, kemudian menganalisis faktor-faktor sosial. Kemudian apa manfaatnya? Kalian atau kita belajar berkaitan dengan interaksi sosial agar yang pertama tadi yang saya sebutkan, kita mengerti bagaimana cara berinteraksi.
Terus selanjutnya, nah ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Bapak akan menayangkan media pembelajaran. Nanti kalian mengamati, kemudian nanti didiskusikan melalui LKPD. Nah, ini masuk ke materi. Jadi apa itu interaksi? Interaksi kontak sosial atau komunikasi. Apa interaksi? Kontak sosial atau komunikasi. Kontak sosial atau komunikasi itu yang lain? Ya. Interaksi adalah hubungan Interaksi adalah hubungan timbal balik. Kita seperti ini. Kita seperti ini itu apa bisa dikatakan sebagai interaksi? Hah? Bisa. Jadi saya dengan kalian atau dengan bapak ibu guru lain dengan kalian saat menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi itu bisa disebut sebagai interaksi. Karena apa? Karena apa? Saling mempengaruhi. Contohnya saya bertanya, kalian menjawab. Kalian menjawab, saya bertanya. Seperti itu. Itu namanya adalah interaksi. Kemudian, nah ini ada gambar. Ada gambar kalian tentunya sudah sangat familiar ya. Jadi ada keluarga Raffi Ahmad, kemudian ada kegiatan di kampus, kemudian ada di lingkungan. Jadi interaksi sosial itu bisa terjadi di mana saja, ya. Contohnya kalau yang ada di lingkungan keluarga, kalian mulai dari bangun tidur sampai mau berangkat sekolah itu terjadi interaksi sosial atau tidak? Terjadi. Contohnya kalian minta uang saku, kemudian kalian akan sarapan pagi, kemudian kalian membutuhkan apapun yang berkaitan dengan orang lain, dengan terutama dengan bapak ibu kalian yang di rumah, itu disebut juga sebagai interaksi. Kemudian yang kedua, saat kita di sekolah, jadi di rumah dengan keluarga, kemudian di sekolah, kalian bertemu dengan teman, kalian bertemu dengan bapak ibu guru, kalian bertemu dengan teman-teman yang lain, itu juga disebut sebagai interaksi, ya. Jadi saat kalian saling menyapa, saat kalian bertanya dan seterusnya, itu disebut sebagai interaksi. Kemudian interaksi juga terjadi di lingkungan sekitar atau di masyarakat, ya. Jadi biasanya kalau yang di lingkungan kita itu, ini ada yang ikut rutinan setiap malam Jumat, sudah ada ya? Yasinan? Nah, sudah? Nah, itu kita kan selalu berinteraksi dengan teman, dengan sebaya, kemudian dengan yang lebih tua, itu terjadi interaksi. Kita berbicara, kemudian kita pada saat kegiatan tersebut itu pasti akan terjadi interaksi. Kemudian saat bersih lingkungan itu juga terjadi interaksi. Jadi interaksi itu bisa terjadi di mana saja. Nah, ya. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui interaksi sosial itu bisa terjadi di mana saja, sekarang macam-macam interaksi. Ada yang tahu? Nah, ini saya contohkan. Salah satu jenis interaksi itu adalah apa? Nah, individu dengan individu. Kemudian selanjutnya,
Nah, ini seperti yang kita lakukan. Berarti apa? Individu dengan kelompok. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah ini apa? Itu gambar apa? Orang bermain sepak bola. Jadi kalau sepak bola itu pasti ada dua klub ya. Nah, kalau dalam olahraga itu kalau sepak bola itu ada namanya klub. Ya. Jadi klub inilah yang disebut sebagai kelompok. Nah, tidak mungkin sepak bola itu hanya dilakukan oleh satu kelompok atau satu klub. Jadi itu jenis dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kemudian selanjutnya itu ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang tahu cirinya? Setelah kita tahu ada individu dengan individu, Jumlah pelaku lebih dari satu. jumlah pelaku lebih dari satu orang. Contohnya kalau saya hanya di sini, terus saya tidak ngapa-ngapain, saya hanya diam, itu berarti tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu cirinya yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian selanjutnya, nah ini syarat-syarat interaksi sosial. Ada apa saja? Adanya kontak sosial. Terus, nah ini yang terakhir, faktor interaksi sosial. Ada gambar seorang anak ikut sholat berjamaah dengan ayahnya. Kemudian ada seorang dokter, ya, yang dengan pasiennya. Jadi apa? Faktornya apa ini? Bisa dikatakan apa? Faktor yang seorang anak dengan ayah itu apa? Apa? Imitasi karena dia ingin karena dia atau seorang anak ini ingin menirukan seorang ayahnya. Itu imitasi. Terus kemudian ada seorang dokter dan pasien. Itu apa? Sugesti. Jadi seorang dokter itu apa? Dia itu apa? Mempengaruhi pasiennya. Baik. Untuk selanjutnya, silakan membentuk kelompok sesuai ini kan jumlahnya ada berapa? Ada 12. Berarti ada berapa nanti? Ada 4. Silakan sekarang membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok di atas saja, nanti bisa menggabungkan kursi. Tahlilan ya itu nih. Jadi ada 3 kelompok, 1 kelompok 2 kelompok 3. Nanti bisa menggunakan sumber ya, bisa dari buku paket, bisa dari bahan ajar yang kita berikan, kemudian nanti bisa menggunakan internet untuk referensi yang lain, ya. Ini hanya perwakilan ya, yang hanya perwakilan kelompok. Jadi yang mewakili untuk
Bapak presentasi kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Enggak? Iya, men. Berapa ya kelompok 1? Itu tolong yuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, apa yang dimaksud dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah interaksi tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebihnya bereaksi akan timbul dari melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis interaksi sosial ada 3 ya. Interaksi individu dengan individu, interaksi dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial: jumlah pelaku lebih dari 1 orang, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan tertentu, tetapi dari sama atau tidak sama. Cara-cara terjadinya interaksi sosial adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Berdasarkan artikel di atas, faktor apapun yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut? Faktor yang mempengaruhi artikel di atas adalah faktor komunikasi. Proses terjadinya faktor interaksi. Bagaimana proses terjadinya faktor interaksi sosial? Seorang mencoba sebuah idola artis dan ia seperti artis idolanya dengan menjadi gaya yang rambut, pakaian, dan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. Dampak positif dari proses interaksi sosial tersebut: upaya memotivasi agar bisa menjadi pemain yang bermanfaat. Dampak negatif dari proses interaksi sosial tersebut tidak Sudah. Ada yang ingin menanggapi? Jelas ya? Jelas? Terima kasih untuk kelompok 1. Kalau tidak ada yang menanggapi dan bertanya, datang untuk kembali. Mari kita berikan kelas untuk keberanian kelompok 1. Untuk anak PG-nya dikumpulkan ya? Kumpulkan. Siap. Anak PG-nya saja. Bapak Baisen. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yes, selesai. Jadi kegiatan untuk pembelajaran hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Apa yang ciri-ciri interaksi sosial? Jumlah pelaku Lebih dari 1 orang. Salah satunya adalah ciri-ciri interaksi sosial, ada tujuan tertentu, pelaku dari 1 orang, kemudian adanya komunikasi. Jadi untuk kegiatan belajar hari ini dapat disimpulkan yang pertama adalah pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kemudian ada cirinya ada apa? Lebih dari 1 orang, kemudian adanya komunikasi, terus adanya tujuan, kemudian ada syaratnya ada kontak sosial dan komunikasi, kemudian faktornya ada imitasi, sugesti. Jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, mulai dari pengertian sampai ke faktor. Kemudian untuk selanjutnya nanti untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti dipelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Jadi itu untuk materi yang selanjutnya nanti silahkan dipelajari, kemudian nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika sudah tidak ada karena waktunya sudah habis,
Mari kita tutup pembelajaran hari dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dari saya, dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.